Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Setelah Holocaust yang menewaskan hampir 12 juta orang atau 6,5 juta orang Yahudi dan 5,5 juta lainnya, muncul pertanyaan apakah Holocaust kedua dan ketiga akan terjadi? Harapan masyarakat adalah seruan tolong jangan sampai terjadi lagi. Oleh karena itu, setelah Perang Dunia yang pertama dan yang kedua dan Holocaust Hitler, Barat melahirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini lahir dari trauma kejahatan terhadap hak asasi manusia di masyarakat yang ironisnya sudah maju. Meski begitu, setelah Perang Dunia, Perang Dingin terus melanjutkan permusuhan antara liberalisme blok Barat dan komunisme blok Timur, sehingga memakan lebih banyak nyawa manusia. Pertanyaan tentang Holocaust 2.0 menjadi lebih gamblang. Jika kita mempelajari sejarah Tiongkok, kematian yang disebabkan oleh komunisme di bawah pemerintahan Mao sebenarnya berjumlah 40 juta jiwa. Sebagian besar disebabkan oleh kelaparan pada masa lompatan besar kebudayaan. Melihat ke Rusia yang komunis, Holodomor, bencana kelaparan yang dimaksudkan Rusia terhadap Ukraina, memakan korban jiwa sebanyak 5 juta orang. Rusia di bawah pemerintahan Stalin membunuh 20 juta orang. Berdasarkan statistik kematian ini, kita kini mengetahui bahwa bukan nyamuk yang paling sering membunuh manusia. Umat manusia adalah penyebab kematian dari umat manusia sendiri. Franz Magnus Suseno pernah menyatakan bahwa Nazi Jerman yang mengagung-agungkan ras Arya memang merupakan ideologi yang berbahaya. Namun komunisme juga telah menjelma menjadi ideologi yang mungkin mematikan. Ideologi komunis melenyapkan keberadaan Tuhan, seperti yang ditulis oleh Karl Marx. Agama adalah candu masyarakat. Penderitaan agama pada saat yang sama merupakan ekspresi penderitaan nyata dan protes terhadap penderitaan nyata. Agama adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, jantung dari dunia yang tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi yang tidak berjiwa. Itu adalah candu masyarakat. Oleh karena itu, seorang tokoh bernama Erich Fromm menyatakan dalam bukunya The Sane Society, pada abad ke-19 Tuhan mati, pada abad ke-20 manusia bunuh diri, diucapkan ulang. Tampaknya analisis dari Fromm tepat sasaran. Kita melihat tragedi ini dalam sejarah. Mungkin menyikapi hal ini, kita sebagai masyarakat Indonesia mungkin akan memilih untuk berpikir bahwa tragedi sejarah ini terjadi di negeri yang jauh. Itu masalah Barat dan Rusia, tidak ada hubungannya dengan kita. Maaf, tapi justru disitulah kesalahan kami. Indonesia juga merupakan negara yang bersalah atas Holocaust. Sejak Indonesia merdeka, konflik antar kelompok di masyarakat sudah mulai terjadi. Mirip dengan perang sekte di dalam Hogwarts kaum Sudran proletar, Brahman religionis, dan kesatria nasionalis. Pada awalnya bergerak bersama untuk menumbangkan penjajah Belanda. Namun, impian Indonesia berakhir dengan peperangan satu sama lain. Kemerdekaan belum tentu menyatukan. Orde Lama yang dipimpin oleh kaum Sudran proletar
semakin dekat dengan Blok Timur di bawah pemerintahan Presiden Soekarno yang lahir dari traumanya terhadap Barat, sehingga menjadikannya salah satu karakter yang anti-demokrasi. Soekarno adalah kunci perumusan Pancasila dan memang seorang orator ulung, tokoh bangsa, namun sebagai manusia terbatas, ia juga rentan terhadap arus politik internasional yang meluap-luap. Indonesia menjadi papan catur ideologi. Meski mengaku non-blok, popularitas Partai Komunis Indonesia tumbuh hingga jutaan orang yang awalnya hanya berjumlah beberapa ribu orang pada tahun 1950. Bersama simpatisan partai di bawah DN Aidit, Soekarno merumuskan sintesa prinsip-prinsip yang berbeda ke dalam satu, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Secara teoritis membenarkan hidup berdampingan ketiga kelompok tersebut untuk menciptakan landasan yang kuat bagi podium posisi politiknya. Hidup berdampingan yang mendekati akhir mungkin hanya sebuah lelucon. Melihat fakta sejarah, ketiadaan demokrasi identik dengan hal ini. Pemimpin hanya bisa diganti jika ia memilih penggantinya atau melalui kudeta. Parahnya lagi, inflasi di Indonesia saat itu mencapai 600%. Beli nasi goreng dengan harga normal Rp10.000 menjadi Rp60.000. Rakyat kelaparan dan protes terhadap Soekarno. Protesnya pun semakin keras. Pada tahun 1965, malam, yaitu di tanggal 30 September, serangkaian pembunuhan mengejutkan terhadap 6 jenderal terdekat Soekarno yang diduga dilakukan oleh elit Partai Komunis. Itu pun terjadi. Rumornya DN Aidit mengatur kejahatan tersebut dengan dukungan Blok Timur atau komunis. Di sisi lain, militer Kesatrian Nasionalis disinyalir mengambil kesempatan untuk membalas dukungan Barat atau liberal dengan menangkap elit Partai Komunis hingga pembantaian 2 juta jiwa. Para petani, pekerja kantoran, Muslim abangan, keturunan Tionghoa, penganut paganisme lokal, dan semua hal lainnya diidentifikasi sebagai simpatisan partai, tanda kutip, partai merah ini, yaitu PKI. Seandainya Partai Komunis melakukan revolusi dan seandainya Indonesia menjadi negara komunis, besar kemungkinannya Jawa dan Bali, masing-masing sudran proletar, akan diidentifikasi sebagai tanda kutip merah. Indonesia akan hancur berkeping-keping dan revolusi itu pastilah menjadi perang saudara. Kenyataannya, Partai Komunis yang sangat agresif kalah, sedangkan kesatrian militer mengambil ahli kekuasaan. Maka lahirlah Orde Baru. Nama komunis dan PKI dicap sebagai hantu, tabu, dan mematikan. Siapapun yang diidentifikasi seperti itu dipandang sebagai monster, langsung ditempatkan di mulut pistol. Sekarang pertanyaannya, di manakah gereja ketika Holocaust di Indonesia terjadi? Gereja jelas bukan merupakan ideologi modal di Indonesia, dan sampai saat ini masih belum menjadi ideologi utama. Gereja tidak mempunyai arti penting dalam memerintah negara. Bukan kaum proletar sudran yang menginginkan revolusi, bukan pula kesatrian militer yang menginginkan kekuatan negara, dan bukan kaum Brahman religius yang berusaha mengubah negara menjadi negara religius. Gereja adalah sekelompok orang asing yang menjadi minoritas sekaligus tempat perlindungan bagi mereka yang hidupnya dalam bahaya, seperti orang Samaria yang baik hati. Gereja membuka pintunya untuk menerima individu yang membutuhkan dukungan, sekaligus menyebarkan Injil kepada para tahanan yang dianggap tanda kutip musuh negara. Tepat pada saat-saat kegelapan itu, gereja mengalami pertumbuhan penting di Indonesia. Pada tahun 1945, warga negara Indonesia tumbuh menjadi 3% umat Kristen. Saat ini, warga Kristen berjumlah 9-10%.
Salah satu alasan mengapa gereja bertumbuh di Indonesia dan di dunia adalah ketika gereja menjadi tempat perlindungan bagi para pengungsi. Salah satu keindahan gereja adalah keterbukaan hati. Di Barat, ketika Holocaust, genosida terhadap orang-orang Yahudi terjadi, gereja cenderung diam atau bahkan mengidentifikasi orang-orang Yahudi sebagai pembunuh Yesus. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa sampai saat ini banyak orang Yahudi yang sulit mempercayai Yesus Kristus sebagai Mesias. Begitu juga dengan kemerosotan besar gereja-gereja di Barat. Sebaliknya, di Indonesia, gereja mempunyai keberanian untuk menerima pihak-pihak yang berada dalam bahaya, yaitu pada masa yang mengerikan ini, yaitu tahun 1965 dan seterusnya. Suatu masa yang sangat berbahaya, karena gereja juga bisa dicap sebagai musuh masyarakat, negara, atau lebih buruk lagi, musuh agama. Menariknya, pada saat itulah gereja mengalami pertumbuhan eksponensial. Apakah gereja saat ini masih menyimpan kegembiraan yang sama seperti di masa-masa kelam itu? Gereja adalah sekelompok orang asing yang menjadi minoritas sekaligus tempat perlindungan bagi mereka yang hidupnya dalam bahaya, seperti orang Samaria yang baik hati. Gereja membuka pintunya untuk menerima individu yang membutuhkan dukungan, sekaligus menyebarkan Injil kepada para tahanan yang dianggap musuh negara. Gereja harus semakin menyadari bahwa hati yang terbuka bukanlah hanya watak hati. Hati yang terbuka merupakan langkah konkret pertama yang kemudian akan memimpin dan menentukan peran gereja dalam masyarakat. Gereja harus menyadari bahwa keterbukaan hati tidak mungkin terjadi tanpa peka konteks, dan bahwa keberadaan Injil di negeri ini sama sekali tidak netral. Hal ini memaksa gereja untuk mengembalikan keberanian yang pernah membawa pertumbuhan besar di Indonesia. Menjadi peka terhadap konteks bukan lagi sebuah ideal atau direkomendasikan, melainkan sebuah tanggung jawab. Pergulatan politik akan selalu berlanjut dan stabilitas sosial akan terus-menerus terganggu. Hogwarts Indonesia dengan beragam agenda politik ideologisnya akan selalu menegangkan, dan kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun kita harus selalu waspada. Sekalipun sebuah tragedi terjadi, kita harus memandangnya sebagai insentif pertumbuhan bagi gereja. Jika gereja memilih untuk menetap di tengah-tengah kenyamanan, gereja akan ditelan seluruhnya oleh kuasa-kuasa dunia ini dengan segala tawaran dan fasilitasnya yang dimuliakan. Sedangkan di tengah kegelapan, gereja justru akan mengalami kelahiran kembali yang signifikan, mengikuti jejak Yesus Kristus Juru Selamatnya, yang diberi kuasa untuk menjadi garam dan terang. Mengingat hari kelam sejarah bangsa kita ini, siapkah kita bermeditasi dan mendoakan watak hati kita agar mampu melukiskan warna keberanian yang berani itu, warna yang pernah membesarkan kita di mulut kematian? Terima kasih. Biarlah kita kembalikan semuanya untuk kemuliaan Allah semata. Tuhan Yesus memberkati.